Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya gimana kabarnya Pak Lan? sore ini, Pak? Alhamdulillah nih, masih sehat bugar Pak Lan. Oke, saya dengar nih tadi katanya ada yang mau diobrolkan ya, Pak. Gimana, Pak? Oh ya ini Pak Lan, saya sedikit ada permasalahan di kelas saat pembelajaran. Jadi gini, di saat saya mengajar, ini siswa ini ada yang ketiduran gitu Pak Lan. Jadi saya jadi malu sendiri gitu. Saya ngajar Iya, tapi siswanya ketiduran gitu kan. Jadi saya yang merasa yang nggak enak gitu, bukan apakah saya ngajarnya kurang sreg atau kurang gimana dengan siswanya gitu. oke, baik-baik. Jadi kita nanti ngobrol tentang siswa yang kurang aktif lah ya, Pak, di ketika Iya Bapak begitu Ari Pak. mengajar. Oke, Pak Ari, kira-kira nanti dari obrolan ini biar bermanfaat, apa yang Pak Ari inginkan? Nah, saya inginnya itu, gimana siswanya itu bisa aktif saat pembelajaran saya, Pak Lan. Gitu, biar siswanya itu bisa nggak ketiduran lagi gitu, ada yang ketiduran atau ada yang cuek gitu, nggak memperhatikan, seperti itu. Baik, Pak. Dari waktu Bapak mengajar itu, Bapak pernah tanya kenapa sebenarnya mereka itu sering tidur itu, Pak? Nah, saya ini ngajarnya itu bahasa Inggris, Pak Lan. Nah, itu materinya, atau pelajaran yang kurang atau kurang disukai oleh siswa, itu pelajaran bahasa Inggris. Itu kan untuk pengucapan, lafal dan tulisannya tuh berbeda. Jadi siswa itu udah, "Ini belajar apa ini?" Tulisan bacaan itu nggak sesuai. Yang A-nya dibaca E gitu kan, I-nya dibaca I, seperti itu. Nah, jadi mungkin siswanya udah merasa nggak tertarik gitu dengan pelajaran saya. Itu satu. Yang kedua itu mungkin juga alasannya itu udah saya tanya juga, karena saya ngajarnya itu di jam terakhir juga gitu. Ngajar di jam 7.08. Jam 7.08 itu dimulai setelah zuhur jam 12-an. Kalau di sekolahnya itu jam 12:10 itu baru dimulai jam ke-7. Jadi itu kan jam-jamnya orang mengantuk gitu Pak Lan. Jadi mungkin itu juga yang disampaikan oleh siswa, salah satu juga, seperti itu. Gitu. Oke, jadi anak-anak itu memang terus terang ya Pak, memang bahasa Inggris itu lumayan susah ya Pak. Kemudian juga sama Iya kata Bapak tadi beda pengucapan dengan kita, strukturnya juga berbeda. Belum mengajarnya di siang hari, ya, di sore hari juga ya Pak, di siang lah, iya di Pak. siang. Coba kalau pagi hari kan masih segar gitu anak-anak, ini udah siang itu anak udah capek, udah Iya, gimana iya. kalau jam itu kan udah maksudnya semangatnya itu udah mereka udah kelaparan, udah kepanasan, maksudnya memang suasananya udah nggak nyaman gitu kalau belajar di siang hari itu, sepertinya. Iya, iya. Pak Ari pernah mencoba beberapa strategi sebelumnya. Nah, saya mengajarnya masih metode lama nih Pak Alan gitu, masih Hmm. ya sebenarnya seperti gaya lama guru-guru seperti dulu, pakai teks, buku 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 teks biasa bawaan itu yang dari sekolah, dari kementerian, juga ada tambahan juga buku LKS atau kerja siswa. Nah, untuk mengajar sendiri ya masih mode ceramah gitu Pak Alan, jadi apa pelajarannya saya tuliskan, saya menulis, saya bacakan, siswa mengulangi, seperti itu. Jadi mungkin, seperti itu masalahnya, mungkin siswanya bosan gitu melihat saya ngajar seperti itu. Iya, iya, seperti itu ya Pak kejadiannya ya berarti ya. Oke. Selanjutnya nih Pak Ari, apa strategi-strategi yang mau Bapak Ari coba terapkan untuk mengatasi masalah itu? Nah, saya sudah mencoba memikirkan nih. Nah, saya kan, melihat-lihat juga, belajar nanya-nanya juga dengan rekan-rekan guru lain atau dengan, sekolah-sekolah lain, gimana nih, untuk mengajar di siang hari ini biar enak itu seperti apa. Nah, itu kebetulan saya ngelihat di sekolah itu ada lab komputer, kok itu saya lihat nggak pernah dipakai selalu terkunci gitu kan labnya komputer itu. Jadi saya coba lihat ini labnya masih bisa fungsi nggak gitu. Jadi rencana saya ingin saya integrasikan pembelajaran bahasa Inggris itu dengan menggunakan teknologi. Di mana kan sekarang ini siswa-siswa kita ini kan udah
generasi Z itu juga generasi yang, nggak lepas dari gadget gitu, Pak. Iya, Jadi benar benar, heeh. jadi saya ingin, gimana kalau biar biar mereka minat belajar itu, saya ingin, makai komputer di lab komputer itu. Karena kalau untuk mau makai handphone, di sekolah saya itu dilarang gitu, Pak. Ini makanya sekolah, saya ini masih belum mengizinkan untuk anak-anak membawa, handphone. Takutnya mungkin handphone-nya itu masih banyak, lebih nggak bermanfaatnya daripada manfaatnya, seperti itu menurut Iya sekolah iya. saya, gitu, Pak Lan. Oke, jadi Bapak Ari nanti mau mencoba untuk mengintegrasikan TIK lah ya Pak, teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali Pak, mudah-mudahan lah nanti. Selain itu kira-kira apa Pak? Apa Bapak terpikir nggak coba kira-kira selain TIK atau maksudnya itu pengintegrasian itu? Ada strategi lainnya? Nah, untuk strategi lainnya yang mungkin yang bisa saya pakai itu mungkin untuk membuat siswa aktif, biar gimana caranya biar siswanya itu aktif, mungkin saya akan mengajak mereka juga keluar kelas gitu. Jadi biar siswanya nggak bosan kalau belajar terus di dalam kelas. Mungkin sekali-sekali mungkin saya ajak ke lapangan atau langsung, berkunjung kemana gitu yang dekat dengan sekolah, biar mereka bisa mengidentifikasi bahasa Inggrisnya apa di luar kelas itu. Jadi kan kalau dalam kelas itu kan mungkin siswa itu jenuh, kalau udah Mhm. di luar itu kan kita lihat aja untuk jam olahraga. Ini saya perhatikan tuh jam olahraga nih sebenarnya. Mhm. Kenapa sih kalau jam olahraga tuh siswa itu enggak ada perasaan siswa itu kalau jam olahraga itu yang ngantuk kan, yang ngantuk, yang ketiduran atau yang nggak aktif, rata-rata aktif semua siswa kalau jam olahraga. Nah, itu kan mungkin Iya karena dia iya. kan belajarnya olahraga di luar kelas gitu. Nah, gimana saya ajak dulu siswa belajar di luar kelas, mungkin mereka juga akan lebih aktif gitu, Pak, seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Memang patut dicoba ini ya, kita belajar dari mata pelajaran lain juga, iya. Bagus sekali, mudah-mudahan nanti juga bisa berhasil ya Pak. Kapan Bapak Ari mau mencoba menerapkan strategi ini Pak? Nah, rencana saya pengen secepatnya nih, Pak Lan. Mungkin minggu depan gitu paling cepat sekitar mungkin Senin, ini kan udah Senin, mungkin Senin depan. Jadi, saya harus nyusun dulu nih, rancangannya seperti apa, apa yang harus saya lakukan di luar kelas itu atau apa yang harus saya lakukan di lab komputer itu. Saya, udah ada bayangan sedikit, jadi tinggal saya coba masukkan di rencana pembelajarannya, seperti itu. Jadi juga melihat juga materinya apa yang mau saya ajarkan minggu depan itu, biar bisa diintegrasikan ke teknologi ataupun, di luar kelas gitu, Pak Lan. Iya, persiapkan dulu berarti ya Pak. Iya, memang butuh persiapan, apalagi hal baru yang akan kita coba ya Pak. Oke, selanjutnya tentu dalam menerapkan strategi atau rencana-rencana itu nanti ada beberapa orang yang terlibat atau mungkin ada beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan ya Pak. Apa itu Pak Betul. kira-kira sarana atau mungkin siapa saja yang mau Bapak libatkan nantinya? Ya, sudah kepikiran dengan saya, tadi kan udah udah otomatis pasti membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru lain nih, Pak Lan. Karena nggak Iya. bisa rencana baru saya laksanakan sendirian. Nah, jadi kan untuk, ke lab komputer ini misalnya kan itu saya harus menghubungi dulu ke kepala sekolah ataupun juga ke wakil kepala bagian sarana prasarana, bisa nggak lab komputernya saya pinjam pakai untuk pembelajaran di tiap jam terakhir gitu. Mhm. Karena, khawatir kalau nggak izin ya ini kan kalau barang sekolah kan takut rusak gitu barangnya. Pasti anak-anak ini kalau kalau makai barang itu kita nggak bisa, ininya menekannya kan Iya gimana. iya. Benar sekali ya. Kita memang harus melibatkan kawan-kawan kemudian juga sarana tentunya dengan bagian sarana prasarana ya Pak. Oke, bagus sekali Pak. Terakhir nih Pak, mudah-mudahan nanti sesuai dengan tujuan awal kita bisa berbagi, bisa menyelesaikan masalah atau mencari solusi setiap persoalan kita. Apa ada hal baru yang Pak Ari dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Alhamdulillah sekali Pak Lan. Jadi banyak sekali saya menjadi banyak terbuka pikirannya. Jadi banyak rencana untuk ke depan itu, biar siswanya lebih aktif tuh banyak yang bisa saya lakukan. Seperti tadi, untuk mengintegrasikan TIK ke pembelajaran, ataupun belajar di luar kelas, seperti itu. Biar siswanya lebih aktif, tidak bosan gitu di ruangan kelas itu Pak Lan. Oke, bagus sekali ya Pak. Oke, saya ucapkan selamat
bekerja pada Pak Ari, good luck. Semoga nantinya semua anak-anak yang kurang aktif atau tidur tadi bisa aktif dan bersemangat dalam belajar. Udah, makasih ya Oke, Pak Ari ya. Lain kali kita ngobrol lagi ya. baik Assalamualaikum. Tuhan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Dah. Lanjut Pak Andi. Siapa aku apa Andi? Aku boleh nih. Silakan Pak Siapa? Ari. Saya Aku dulu. yang Ya Terakhir co-host tadi. siapa? Pak Andi tetap co-hostnya. Kan Tetap ya, tetap. cuma klik rekam Kak Lan, jadi nggak masalah. Oke, lanjut. Oke, udah siap? sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Ari. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Pak Ari. Gimana Pak Ari sendiri? Alhamdulillah sehat nih Pak Andi. Ini hujan nih. Tadi hujan nggak di jalan? Nah, tadi kehujanan Pak. Biasa Pak. Sekolah pula jauh, kehujanan di jalan, motor mogok pula. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati Pak Andi, ini bahaya nih perjalanan jauh dari Kedura ya sekolahnya Pak Andi. Iya betul Pak. Memang harus semangat Pak kita jadi guru ini Pak. Oke, jadi tadi Pak Andi WA saya tadi ada yang mau diobrolkan gitu. Apa nih Pak Andi Iya yang Pak. kita obrolkan? Iya betul Pak. Aku ini ada masalah Pak Ari. Kemarin kan dapat amanah dari Pak Kepala Sekolah untuk ini Pak, ngajaki kawan-kawan supaya ikut CGP ya Pak Ari. Wow, tuh keren banget nih Pak Andi. Udah dikasih amanah sama kepala sekolah. Berarti kepala sekolahnya percaya banget nih dengan Pak Andi. Jadi kepala Iya sekolahnya Pak. mempercayai Pak Andi kan untuk ngajak teman-temannya CGP. Ya, Betul seperti itu Pak. Pak Andi. Betul Pak, amanahnya itu Pak. Cuman yang berat ini masalahnya Pak. Ini ada masalah Pak Ari. Ya, apa? Masalahnya ini saya ini belum berhasil sepenuhnya Pak ngajak kawan-kawan untuk ikut CGP ini Pak. Jadi pembicaraan kita hari ini apa nih? Biar apa tujuannya? Yang jelas aku ingin ya Pak. Ya. Dapat solusi agar kawan-kawanku ini bisa tergugah hatinya untuk ikut CGP Pak. Seperti kita ini lah Pak. Oh, jadi Pak Andi ingin teman-temannya bisa semuanya ikut CGP bergabung gitu ya Pak Andi? Iya betul Pak Ari. Oke, jadi target Pak Andi berapa orang nih yang ikut untuk CGP ini? Kalau sasarannya Pak, yang di sekolah saya ini 5 orang. Cuman target saya ini nggak muluk-muluk Pak. 2 orang cukup lah Pak untuk ikut angkatan ini 2 orang. Target saya itu Pak. Iya. Oke, jadi apa yang udah Pak Andi lakukan dengan teman-temannya di sekolah? Yang pertama, aku sudah memotivasi Pak. Memotivasi teman-teman. Kemudian menjelaskan juga ke teman-teman tugasnya gimana. Itu Pak yang sudah aku lakukan sementara. Oke, jadi Pak Andi sudah menjelaskan ke teman-temannya ya Pak Andi tentang CGP ini. Betul. Jadi respon teman-temannya seperti apa ini Pak Andi? Respon kawan-kawan ini bermacam-macam Pak. Iya. Dulunya sih kupikir responnya ini sesuai dengan apa yang gua harapkan, ternyata beda Pak. Iya. Dari respon setiap orang ini beda-beda Pak. Tentu ada yang langsung minat, tentu ada yang masih takut tugas, dan tentu juga ada yang cuek Pak. Ini Pak, masalahnya bermacam-macam Pak. Oke, jadi bermacam-macam ya Pak Andi respon dari teman-temannya ini. Iya jelas, itu Pak yang bikin saya pusing. Dari bermacam-macam respon ini yang responnya positif berapa orang nih Pak Andi? 2 orang Pak, alhamdulillah. 2 orang ini positif responnya. Oke, jadi udah 2 orang responnya positif. Iya Pak. Nah itu udah bagus sekali tuh Pak Andi. Iya alhamdulillah selanjutnya Pak. Selanjutnya apa yang akan Pak Andi lakukan nih? Kan udah ada tuh udah 2 orang tuh udah positif responnya. Iya. Ya aku berpikir seperti ini Pak Ari. Kawanku ini kan bermacam-macam responnya. Tentu dalam memberikan motivasi atau mengajak ini berbeda-beda Pak caranya.
bisa dikatakan juga cara yang kita terapkan ini harus berdiferensiasi juga untuk mengajak rekan-rekan ini, bukan pembelajaran saja yang berdiferensiasi. Saya sampai berpikir seperti itu, Pak Ari. Wah, ini keren sekali, ada istilah baru nih saya dengar nih. Motivasi berdiferensiasi ya gitu Pak Andi? Iya Pak, seperti itu Pak ini. Oke, jadi Pak Andi akan melakukan seperti apa untuk motivasi berdiferensiasinya itu Pak Andi? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Ini Pak, kalau ideku kemarin untuk ngajak kawan yang sudah responnya baik ini akan saya libatkan Pak dalam bentuk aksi nyata misalnya di sekolah dalam penerapan budaya positif. Kemudian untuk yang kawan-kawan takut tugas ini Pak, akan saya dekati Pak bagaimana ini loh cara ngerjakan tugasnya ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang kawan yang responnya cuek tadi, Pak, saya jelaskan lagi dari hati ke hati terkait ini, Pak. Fungsinya kita ikut CGP ini nanti pasti akan berfungsi ke depannya. Seperti itu, Pak Ari. Tuh. Oke, itu Pak Andi. Udah bagus semua tuh ide-ide Pak Andi rencananya dari untuk mengajak teman-temannya. Iya. Silakan diminum Pak kopinya daripada dingin. Diminum dulu kopinya. Oke, Pak. Makasih ini Pak kopinya. Iya Pak, santai sawang kita ngopi hujan-hujan ini. Oke, tadi temannya udah Bapak Andi coba nih, udah mau rencana ke depan untuk pendekatan berdiferensiasi tadi Pak Andi. Iya, Jadi Pak. kapan nih Pak Andi akan mulai mendekatinya itu? Melakukan rencana Pak Andi? Kalau besok ada kegiatan di sekolah, Pak. Hari besoknya juga gurunya yang ini ada izin. Mungkin minggu depan, Pak, baru bisa memulai, Pak. Oke, minggu depan. Itu udah dekat nih Pak Andi. Jadi siap-siap aja rencananya Pak Andi. Iya, Pak. Ini tentu saya juga harus mempersiapkan semuanya ini, Pak. Jadi dalam persiapan rencana ini, kira-kira apa? Pak Andi butuh bantuan siapa nih? Apa yang Pak Andi butuhkan untuk melaksanakan rencana Pak Andi ini? Yang jelas dukungan kepala sekolah, Pak. Setiap mau melakukan kegiatan, kita sebagai guru tentu melibatkan kepala sekolah, Pak. Kalau sudah ada izin dan sudah ada dukungan dari kepala sekolah itu semuanya sepertinya akan berjalan lancar, Pak. Berjalan enak, kita juga enak menjalaninya, kawan-kawan yang diajak juga lebih percaya. Ini seperti itu, Pak. Iya, benar sekali Pak Andi. Jadi pertama memang butuh dukungan dari pemimpin di tempat kita kerja ya Pak Andi, Iya, terutama betul, kepala Pak. sekolah. Oke, selanjutnya selain kepala sekolah atau Pak Andi masih membutuhkan bantuan yang lain atau sarana prasarana seperti itu? Wah, ada ini Pak, tentu Pak. Karena SD-ku ini maklum Pak, SD di pedalaman ya Pak, agak masuk dalam. Boleh dibilang SD seperti di film Laskar Pelangi itu Pak, kalau SD. Oh, keren. Jadi memang harus menyiapkan, aku juga harus menguatkan sinyal di sana Pak. Menyiapkan sarana prasarana komputer dan sinyalnya juga harus lancar agar kawan-kawan bisa tidak ada kendala lagi. Oke, benar sekali itu Pak Andi. Kita kan ini CGP nih lihat, kita tiap ada kegiatan daring ya. Jadi memang butuh sinyal yang kuat ya Pak Andi. Betul Pak. Oke, jadi untuk masalah sinyal gimana Pak Andi untuk mengatasinya? Udah ketemu? Oh, ini ketemu juga Pak. Tadi sempat bincang-bincang sama tukang wifi Pak. Karena di sekolahku ini kan belum ada tiang masuk, tiang ini yang untuk kabel itu. Jadi solusinya harus beli router Pak, wifi yang pakai router itu Pak. Sementara ini yang kabel ya. Bisa ke backup Pak. Iya, tanpa kabel Pak. Yang wireless ya Pak Andi. Iya, betul Pak. Oke, itu bagus sekali ini Pak Andi. Udah rencananya udah hampir sempurna ini Pak Andi. Tinggal Pak Andi laksanakan lagi ya. Iya, eksekusinya Pak ini yang baru mau mulai ini. Jadi dari percakapan kita tadi ini Pak Andi, apa yang udah bisa Pak Andi simpulkan seperti itu? Saya menjadi lega Pak. Dalam artian ide saya ini atau pikiran saya ini bisa aku curahkan ke rekan yang lebih berpengalaman atau dalam artian rekan-rekan untuk sharing Pak.
Jadi untuk mengatasi kendala atau amanah tadi, saya harus yang pertama menyiapkan pendekatan yang berdiferensiasi terhadap teman, memotivasi kawan, kemudian melibatkan kepala sekolah, dan tentu saja dukungan sarana prasarana tadi seperti sinyal tadi, Pak, yang saya penuhi. Oke, alhamdulillah berarti obrolan kita sore hari ini bermanfaat untuk Pak Andi. Ya, senang sekali Pak Ari. Ini sudah Ya, lama-lama aku tunggu ini. Ya, Untuk kapan-kapan ketemu. kita bisa ngobrol lagi Pak Andi. Ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Oke, ini saya mau izin dulu nih, mau pamit nih ada kegiatan gitu. Oh, silakan Pak. Ya. Silakan, boleh. Lanjutkan. Maaf malah mengganggu waktunya ini aku Pak Ari. Nggak apa-apa Pak Andi. Oke Pak Andi. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam Pak Ari, hati-hati di jalan. Pas waktunya. Ya, Lan. Ayo aku dulu yang coach, Pak Andi yang coach. Oke. Pak Andi gantian ya Pak Andi. Ya. Assalamualaikum Pak Ruslan, permisi Pak Ruslan. Iya Pak, waalaikumsalam Pak. Iya Pak. Wah Bapak, kemarin nelpon Pak, lupa aku ngangkatnya, ketiduran. Hari ini baru sempat datang ke rumah Pak Ruslan ini. Ada apa Pak? Kok sepertinya penting sekali nih sampai nelpon. Kelihatannya ada masalah ini Pak Ruslan. Masalah apa ini Pak Ruslan? Iya, jadi gini Pak, saya tuh mau sharing, mau ngobrol sama Pak Andi, mudah-mudahan dari obrolan nanti saya dapat solusi. Saya ini di sekolah gini Pak, masih saja manajemen kelas saya itu menurut saya masih belum begitu tepat, masih belum begitu baik gitu Pak. Jadi di mana anak-anak terlihat masih ada yang ngantuk, bosanan, ya, belum aktif juga seperti itu Pak. Jadi mungkin saya harus memanage kelas itu dengan baik, gimana? Gitu Pak. Hampir sama juga ini Pak dengan masalah kita. Masalahku juga hampir sama seperti Pak Ruslan. Cuma ngomong-ngomong nih Pak, tujuan obrolan kita ini Pak Ruslan menginginkan hal yang seperti apa sih Pak Ruslan? Iya, jadi semoga saya tuh dengan sharing kan nelpon Pak Andi atau bisa bertemu itu paling tidak saya bisa membuka wawasan saya atau berbagi pengalaman dengan Pak Andi. Bagaimana sih sebenarnya memanajemen kelas? Saya dengar Pak Andi cukup baik ini dalam mengajar, katanya jadi lumayan teladan di sekolah ini Pak Andi. Iya. Bukan ini Pak, saya juga berusaha juga Pak, yang namanya manusia dewasa kan. Kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik. Walaupun masih ada yang terbaik. Di atas langit masih ada langit. Kita tetaplah membumi. Itu Pak. Iya. Jadi seperti permasalahan Pak Ruslan tadi. Kira-kira Pak Ruslan tentu pernah menghadapi tantangan ketika mengajar. Tantangan seperti apa itu Pak Ruslan yang pernah Pak Ruslan? Iya, jadi begini Pak. Ketika mengajar saya itu terkadang sering mengevaluasi kenapa ya ketika mengajar anak-anak itu masih ada yang sepertinya mau udah bosan, kemudian ada yang tiduran, ada ketika misalnya diskusi anak masih belum aktif. Jadi saya mikir ini masih banyak sekali tantangan atau problem yang saya hadapi ini. Kemudian juga mungkin metode saya atau mungkin gaya mengajar saya yang kurang, berdiferensiasi dan seterusnya. Jadi itu tantangan saya itu Pak. Bagaimana memanajemen kelas yang baik agar bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Itu Pak. Kalau boleh tahu Pak Ruslan, memangnya strategi apa yang Pak Ruslan terapkan kemarin Pak Ruslan? Itulah Pak, mungkin selama ini saya masih mencoba strategi yang lama atau mungkin masih menggunakan metode klasik lah seperti ceramah. Mungkin saya yang lebih aktif dari siswa, sehingga tentu siswa ini menjadi kurang aktif akibatnya Pak. Kemudian mungkin manajemen waktu saya
Saya juga nih mungkin nanti masih belajar bagaimana agar anak itu senang dengan saya itu, Pak. Iya, Pak. Itu, Pak. Iya. Berarti respon siswa terkait pembelajaran yang Pak Ruslan lakukan masih terbilang belum seperti Pak Ruslan harapkan ya, Pak? Benar, Pak. Jadi saya tuh berharap ya sama seperti harapan semua guru ya, Pak. Iya, betul, Pak, harapan saya. Anak senang belajar, aktif, kita belajar jadi menyenangkan, kemudian anak menjadi pandai, kemudian juga tentu mereka menguasai ya materi-materi kita itu. Itu harapan saya ke depannya itu, Pak. Nah, dengan harapan seperti itu pasti kan Pak Ruslan sudah terpikir mungkin strategi yang mau Pak Ruslan terapkan. Strategi apa yang mau Pak Ruslan terapkan? Untuk Iya, jadi antisipasi hal itu. Iya. Saya nanti mungkin mau mencoba, Pak. Ada teman saya itu Pak Ari, dia Pak. Iya. Saya lihat, ya dia itu Iya, Pak Ari. cukup inovatif lah, Pak. Di mana beliau mengintegrasikan teknologi lah, Pak ya, teknologi atau media digital dalam mengajar. Sepertinya yang saya lihat anak-anak jadi senang belajar dengan Pak Ari itu karena menerapkan media itu. Kemudian mungkin saya juga akan mencoba nanti, Pak, ice breaking itu, Pak. Karena selama ini saya belum mencobanya itu. Jadi kayaknya ice breaking itu bagus juga kita terapkan di sela-sela anak ketika mereka mulai bosan. Ini itu, Pak, yang mau saya coba nanti. Ya, bagus itu, Pak, diterapkan. Saya juga ini, Pak, belajar dari Pak Ari juga. Sharing-sharing terkait pemanfaatan teknologi, Pak. Saya terapkan ke anak-anak ini tertarik juga, Pak. Kemarin menerapkan permainan. Nah, tentu Pak Ruslan juga belajar dari hal itu. Kapan Pak Ruslan mau melakukannya, rencana itu, Pak? Kalau saya itu, Pak, maunya sesegera mungkin karena terus terang saja anak-anak itu kayaknya memang sudah sangat perlu maksud saya inovasi-inovasi baru itu sehingga mereka merasa senang nantinya dengan saya karena saya menyadari juga saya memang harus berubah dari gaya lama ke kebutuhan anak ini. Saya akan mencoba mendiferensiasi metode gaya mengajar kemudian bahan ajarnya itu. Iya. Tentu dalam pelaksanaan itu Pak Ruslan membuat komitmen dengan anak ya tentu dalam melaksanakan. Apa komitmen yang telah Pak Ruslan bentuk untuk menghadapi hal itu, Pak? Komitmen saya itu dengan siswa itu ya, Pak. Iya. Kami akan berusaha untuk mencoba hal-hal baru sehingga kami sama-sama belajar. Kemudian mereka juga mereka juga istilahnya terbuka untuk hal-hal baru. Ya intinya komitmen itu ialah kita sama-sama belajar, terutama saya sebagai guru yang nanti sebagai boleh dibilang motivator mereka, pembimbing mereka itu untuk lebih baik lagi. Betul, Pak. Saya sangat sependapat dengan Pak Ruslan. Emang Pak Ruslan ini ngajar di SMA. Jadi kalau saya ini di SD, guru di SD ini ibarat kakaknya. Tapi kalau sudah di SMA itu ibarat kawannya. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, dari pelaksana implementasi tadi, Pak Ruslan masih akan meminta bantuan terkait dalam pelaksanaannya. Siapa saja, Pak, yang akan terlibat dalam pelaksanaan itu, Pak? Nanti mungkin saya akan bertanya, kemudian mengajak, bisa perlu berkolaborasi itu, Pak, dengan kakak sejawat, guru-guru senior ya, sambil belajar dengan mereka juga. Iya. Jadi yang mengerti nanti semua ikut
tergerak juga Benar, Pak. melaksanakan seperti Pak Ruslan. Kemudian ya itu Pak, mungkin nanti mau minta tolong dengan bagian sarana prasarana karena mungkin akan butuh alat-alat juga seperti mungkin sekali-kali belajar di Iya, di lab komputer dan juga mungkin membutuhkan alat-alat seperti Infocus dan seterusnya itu Pak. iya betul Pak Ya. Ruslan. Dari obrolan kita hari ini Pak, kira-kira hal inovasi atau hal baru seperti apa yang Pak Ruslan temukan dari obrolan kita? Iya nih, jadi tidak salah saya mau curhat dengan Pak Andi ini Pak. Saya menjadi terbuka, kemudian pemikiran saya, kemudian saya juga merasa lega karena bisa berbagi ilmu, kemudian mendapatkan pengalaman Pak Andi juga tentang bagaimana memanajemen kelas yang baik. Terima kasih banyak nih Pak Andi sudah meluangkan waktunya ini Pak Andi. Iya, sama-sama Pak. Kita saling belajar Pak. Ada masalah, telepon lagi saja Pak. Insyaallah nanti Siap. Pak, iya kalau memang silanya butuh bantuan nanti sebagai Iya. silaturahim juga kita ya Pak. Iya, iya. Saya mohon izin pulang dulu Pak. Mari Pak. Ya, makasih banyak Pak. Mau lanjutkan ada ini panggilan ke dinas. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Ruslan. Ya, sama-sama. Oke, Nah, lanjut selesai. lagi. Ya. Isi refleksi. Yang Andi dengan Pak Ari, masih satu lagi nggak? Apa udah semua yang coach dengan coach? Oh, semua. Udah semua, oke. Kan aku dulu pertama tadi dengan Pak Lan tadi. Iya. Segitiga ya. Oke. Jadi gimana refleksi? Langsung refleksi ya? Refleksi yang kemarin. Sama dengan kemarin. Ini di stop dulu tidak ini rekaman Pak? Nggak usah, kata ibunya kan biarin. Oh iya. Iya. Refleksi ini kita tulis. Enggak. Iya, refleksinya dijawab, Pak. Ditulis Oh iya di udah langsung ada. Iya. Cuma untuk rekaman isi udah boleh dihentikan rekamannya. tutup Andi. Oh iya. Tutup apa rekaman? Siap. Disiapkan gitu ya. Nanti sama-sama